Ketemu lagi kita dalam program podcast AI oleh FJM saya sendiri ya, terkait penggunaan teknologi AI dalam coba membahas beberapa masalah yang ada. Kali ini saya mengambil topik analisis program pemerintah yang sudah berjalan dan potensinya di masa depan. Saat ini kita tahu bersama ada demo adik-adik mahasiswa yang dengan tag itu Indonesia Gelap ya. Nah ini mungkin ya sepanjang demo ini baik-baik saja atau memberikan kontribusi yang positif untuk negara, saya kira silakan ya, tidak masalah. Itu jangan analisis saja ya, silakan. Jadi ada masukan-masukan oleh mas adik-adik mahasiswa, silakan. Tapi kali ini saya ingin memberikan beberapa potensi program pemerintah Indonesia yang sudah berjalan dan mungkin masih kurang tersosialisasi kepada masyarakat Indonesia, pada bangsa ya kita ya. Oke, mari kita mulai saja apa-apa program-programnya. Ya, kita lihat ini topik yang saya judulnya program jangka panjang untuk kesejahteraan bangsa. Kemudian analisa apa saja program tersebut yang sudah baik dan tinggal kita terus kembangkan, yang perlu dipertahankan dan perlu tinggal dikembangkan saja ya. Oke, mari kita lihat ya. Yang pertama apa ya? Oke, yang pertama adalah ini, yang program yang bagus ini yaitu di bidang kesehatan, BPJS kesehatan ya, JKN KIS ya. Jadi di sini menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Ini satu program yang positif yang ya tinggal diperbaiki saja untuk dikembangkan. Kemudian mengurangi beban biaya kesehatan bagi keluarga miskin ya. Ini manfaat daripada BPJS ya. Kemudian hal yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas rumah sakit dan layanan digitalisasi kesehatan diperlukan. Jadi sekarang ini kan seperti ada teknologi AI dan lain sebagainya, akan semakin dapat mengontrol dengan sistem digitalisasi, maka penyalahgunaan kewenangan ini atau resiko-resiko korupsi dan lain sebagainya ini dapat diminimalkan. Jadi kemudian kedua, kualitas rumah sakit ini perlu ditingkatkan. Itu terkait koreksi terhadap kegiatan yang sudah positif ya oleh pemerintah terkait satu kegiatan BPJS. Oke, kegiatan kedua ini juga bagus ya. Kartu Indonesia Pintar, KIP dan beasiswa LPDP. Oke, saya kira manfaatnya jelas, membantu anak dari keluarga tidak mampu mendapatkan pendidikan. LPDP mendukung pendidikan tinggi dalam dan luar negeri. Jadi beasiswa LPDP ini sudah banyak sekali yang diperoleh oleh mahasiswa kita yang ingin belajar dalam negeri maupun di luar negeri. Itu sudah menggelontor begitu banyak. Ya, ini tetap dijaga ya. Cuma ada catatan untuk program pemerintah yang sudah bagus ini, yaitu perluasan cakupan dan penyesuaian dengan industri masa depan. Artinya penggunaan pembiayaan ini yaitu harus diadakan evaluasi terkait dengan penyesuaian dengan industri masa depan. Artinya kita membiayai anak-anak sekolah ke luar negeri dengan target dia harus nanti pulang itu membangun bangsa Indonesia ya. Karena memang sekarang ini ada sedikit masalah juga, ada yang setelah dapat beasiswa LPDP yang ke luar negeri sudah tidak mau pulang lagi. Tentu ini ya di satu sisi ada manfaat juga, dia mendapatkan devisa atau dia mendapat pekerjaan. Tapi ya bangsa dan negara kita juga perlu. Cuman di satu sisi pemerintah kita juga ya harus menampung mereka, sudah sekolahkan dan harus menempatkan mereka di tempat atau ya di harus, kalau pulang dan tidak dapat pekerjaan kan ya jadi mereka lebih memilih tinggal di luar negeri dengan gaji yang ya katakanlah bandingkan dengan gaji awal kita di Indonesia masih kurang lebih berapa persen bedanya ya, besarnya ya. Biaya hidup. Jadi kalau di luar negeri ya gaji pertama kita sudah dengan gaya hidup Indonesia kita bisa menabung, tapi kalau di Indonesia ya sulit gaji pertama kita masuk kerja untuk bisa menabung ya. Oke, ini catatan untuk program yang sudah baik yang bisa diteruskan oleh pemerintah saat ini ya. Kemudian masalah infrastruktur ya. Tol Trans Jawa dan Sumatera ini sudah
sudah lihat manfaatnya. Jadi tujuannya yaitu mempercepat konektivitas dan menurunkan biaya logistik, meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah ya dengan adanya tol ini. Cuman ini masih perlu diteruskan, dikembangkan ya, walaupun sekarang sudah berjalan sih dengan di era Jokowi ini sudah berjalan perluasan ke Indonesia Timur untuk pemerataan pembangunan ya. Jadi kalau bisa ini tol trans ini di seluruh pulau-pulau besar yang ada di Indonesia itu perlu ditingkatkan lagi ya. Ini kegiatan positif program pemerintah yang baik ya. Jadi ini silakan masyarakat bisa menilai sendiri. Kemudian program pemerintah yang baik selanjutnya adalah kredit usaha rakyat KUR, yaitu memberikan akses modal dengan bunga rendah bagi UMKM. Itu tujuannya ya. Itu sudah berjalan ya. Walaupun ya mungkin masih banyak yang atau masih mungkin ada kredit macet dan lain sebagainya. Harus ada pendampingan untuk itu. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kewirausahaan itu dengan adanya KUR ya. Perlu digitalisasi dan penyederhanaan proses pengajuan. Nah, jadi sarannya yaitu ya memang itulah saya katakan tadi, teknologi itu dengan bantuan teknologi bisa mengurangi proses administrasinya jadi lebih sederhana dan juga mengurangi risiko-risiko penyalahgunaan program ini ya oleh orang-orang tertentu. Jadi ya sudah, ini program ketiga yang sudah baik oleh pemerintah, tinggal ada catatan-catatan. Nah, program selanjutnya adalah energi terbarukan, itu ada PLTS atau PLTB, PLTA ya. Jadi kita sudah mulai meninggalkan atau mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ya, jadi dengan adanya energi terbarukan yang sudah dibuat, ini kita mulai meninggalkan energi fosil. Kemudian kedua, meningkatkan kemandirian energi nasional dan menekan emisi karbon ya. Dengan energi terbarukan ini kita bagus untuk menjaga lingkungan kita ya. Nah, kemudian sarannya apa? Diperlukan insentif bagi rumah tangga dan industri untuk transisi ke energi hijau ya. Ada perlu insentif bagi rumah tangga yang ingin menggunakan energi terbarukan seperti PLTS atau PLTB, PLTA ini atau apa saja yang bisa mengganti energi fosil ini, itu ada insentif, diberikan insentif. Jadi ada kemudahan-kemudahan atau ada bantuan-bantuan sehingga masyarakat mau beralih ke energi terbarukan. Oke, itu yang keempat. Nah, ini yang program pemerintah yang baik selanjutnya adalah digitalisasi dan internet desa. Nah, apa tujuannya? Yaitu mendorong inovasi teknologi dan startup berbasis digital. Itu dari desa-desa kita lihat sekarang sudah semakin dengan adanya internet desa, maka masyarakat desa pun bisa live langsung dari kebunnya. Mereka lagi bekerja kebun, mereka buat membuat live itu video-video live, dan itu ya lumayan bisa menambah income mereka ya. Ada banyak yang di kebun-kebun mereka live dan itu banyak menarik penonton ya. Sehingga mereka bisa mendapat income generate dari situ. Jadi teknologi itu lebih menyebar ke desa dengan digitalisasi dan internet desa. Kemudian memastikan akses internet yang lebih merata di daerah terpencil. Ini juga jangan sampai masih ada ya, kita tahu masih ada daerah terpencil yang aksesnya masih kurang baik internetnya. Ini perlu diadakan pemerataan ya. Jadi kemudian yang perlu ditingkatkan adalah dalam bidang digitalisasi dan internet desa untuk masa depan adalah percepatan jaringan 5G dan keamanan cyber sangat diperlukan. Dua hal ini yang harus dijaga. Sebenarnya saya juga ingin menambahkan bukan hanya meningkatkan speed atau kecepatan internetnya dan keamanan cyber, artinya kita juga harus melihat penyalahgunaan internet ini di hal-hal yang negatif yang merusak moral bangsa. Ini juga perlu ya, karena begitu ada internet di desa, otomatis banyak informasi-informasi dan yang kalau tidak disaring ya, tidak maka masyarakat akan mencerna begitu saja. Misalnya penyebaran hoax dan lain-lain yang ada unsur saranya, kemudian ada ya pengurangan rasa cinta bangsa. Ini kan semua bisa mengganggu dengan ya adanya fasilitas internet ini ya. Tapi dengan adanya keamanan cyber ini itu saya kira
perlu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Ya, ini juga yang baru sedang digagas ya. Sebenarnya ini sudah ada ya, di sini ada mengurangi stunting. Jadi tujuan pemberian gizi gratis ini adalah itu mengurangi stunting ya, meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi ya kita kalau ingin bangsa kita mendapatkan sumber daya manusia yang hebat di kemudian hari, walaupun seperti yang podcast saya sebelumnya sebenarnya agak berbeda ya kalau bandingkan dengan Jepang itu pemberian gizi ini makan gratis. Salah sebenarnya kalau saya tidak mau menamakan makan gratis. Ini pemberi harusnya diganti dengan pemberian gizi gratis. Kalau makan seolah-olah apa ya? Seolah-olah padahal sebenarnya tujuan daripada pemberian gizi ini adalah pembentukan jadi sebenarnya kalau di Jepang 0 sampai 5 tahun seperti yang podcast saya sebelumnya. Kenapa? Karena otak itu bertumbuh di saat itu. Anak-anak yang sehat dari 0 sampai 5 tahun, dari perut sampai dengan 5 tahun itu di Jepang dapat gratis vitamin, pengobatan dan lain sampai melahirkan gratis, kemudian sakit juga gratis ya, diberi gizi pada saat 0 sampai 5 tahun. Sebenarnya cukup sampai situ aja atau bahkan SD saja. Sampai situ cukup karena disinilah anak-anak kita di pembentukan awal. Jadi sama dengan pada saat kita dibentuk anak-anak, maka kita akan mendapatkan kualitas anak-anak bangsa yang punya gizi yang baik, sehingga anak-anak yang sehat, sehingga ya anak-anak yang sehat maka dia bisa artinya apa yang diinginkan oleh bangsa tinggal dididik, maka kita mendapat anak-anak yang cerdas. Kemudian memperbaiki kualitas gizi anak sekolah dan ibu hamil, ini konsep dari pemberian gizi gratis. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah edukasi pola makan sehat dan subsidi bagi petani pangan lokal diperlukan. Jadi harus ada saling silang ini ya. Jadi pemberian gizi ini memang harus terukur, jangan cuma sekedar programnya, padahal nilai gizinya tidak terukur seperti di Jepang ya. Memang benar-benar 1 tahun itu anak-anak itu sudah dikasih makanan apa setiap hari di sekolah, di SD khususnya ya. Dari dalam perut masa 1-5 tahun semua fasilitas kesehatan gratis ya. Maka diberi susu di rumah, anak-anak disuplai susu dan lain sebagainya. Kemudian di SD itu nilai gizi anak setiap hari itu dikontrol dengan dokter ahli. Jadi gizi ini harus dikontrol, jangan cuma sekedar kasih makan nilai gizinya tidak terkontrol, harus dikontrol ya. Jadi itu yang dikontrol, kemudian variasi. Jadi anak-anak sudah makan di sekolah, di rumah nanti tinggal menyesuaikan. Bahkan orang tua kalau di Jepang itu mendapat makanan apa yang dia memakan di sekolahnya. Itu. Kalau kita ya saya kira sampai begitu bagus ya kalau sampai bisa begitu ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Ya, kesimpulannya program pemerintah yang sudah berjalan memiliki dampak positif besar. Jadi tadi ada beberapa program itu yang sangat mempunyai dampak positif besar bagi perkembangan bangsa Indonesia. Jadi bangsa yang besar itu ya harus dimulai dengan program-program yang tadi sudah dibuat oleh pemerintah, dan itu sudah sangat bagus. Tinggal ya tentu harus ada perbaikan-perbaikan supaya jangan bocor atau jangan disalahgunakan. Namun perlu perbaikan dalam distribusi digitalisasi dan efektivitas anggaran. Jadi yang perlu itu distribusi digitalisasi. Jadi pemanfaatan teknologi digitalisasi, kemudian efisiensi dalam penggunaan anggaran. Jadi programnya berjalan baik, efisien, kemudian dengan teknologi digitalisasi membantu kemudahan atau percepat dalam proses pelayanan, dan kemudian kontrol daripada program tersebut berjalan dengan baik atau tidak dengan menggunakan teknologi digitalisasi seperti teknologi AI saat ini yang seperti yang saya gunakan saat ini. Jika dijalankan dengan baik, program ini dapat menjadi investasi yang panjang untuk kesejahteraan bangsa. Inilah program-program pemerintah yang sudah baik dan perlu dikembangkan terus, yang mungkin masih banyak yang tidak tahu, walaupun kita sudah merasakan, tapi ya ini, jadi kita juga melihat banyak yang sudah dibuat oleh bangsa ini. Memang ya kita melihat masih banyak ada atau masih terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan kegiatan-kegiatan yang positif ini atau menyelewengkan kegiatan-kegiatan yang positif ini. Nah, upaya hukum itu perlu dijaga juga. Jadi semua program-program ini law enforcement-nya harus tetap ditegakkan ya.
jangan pilih kasih, jangan pandang bulu, ya salah, yang benar, yang menjalankan sehingga target dan tujuan daripada program-program pemerintah yang sudah baik ini bisa tercapai ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam podcast saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Oke, sekian dan terima kasih.